warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali ngopi bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPKM yang gencar dilaksanakan ya, karena PPKM ini bersifatnya darurat sekali, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Menurut Mbak Galo, bagaimana PPKM itu? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya sendiri itu PPKM itu baik karena itu putusan dari pemerintah untuk masyarakat, kebaikan masyarakat, agar untuk pencegahan corona yang semakin meningkat di Indonesia. Lalu bagaimana dengan berita kalau PPKM ini tidak efektif untuk mencegah corona, cuma menghambat pertumbuhan, itu aja, menghambat corona doang? Ya enggak, itu kan baik sekali menurut saya. Karena ada virus corona sendiri itu kan bisa menyebar itu karena apa sih? Karena kita kan kurangnya jaga jarak. Itu kan bisa menyebar kan. Terus contohnya kalau kita batuk itu kan bisa menyebar juga. Nah, kalau dengan adanya PPKM tersebut, kita berkerumun itu kan dibatasi. Jadi kita nanti bisa pencegahan dalam penyebaran virus corona itu sendiri. Monggo, Mas Randy bisa. Terus kenapa kok masjid-masjid itu kok tetap ada gitu, tetap dilaksanakan sholatnya? Masuk kontrak dulu. Ya, saya jawab ya. Jadi saya mendukung besar sekali pada kebijakan pemerintah adanya PPKM ini, karena dengan adanya PPKM laju COVID-19 bisa sedikit terhambat. Di samping kita menerapkan 3M, yaitu seperti halnya mencuci tangan, kemudian memakai masker, juga menjaga jarak. Di samping itu kita juga tambahkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini. Karena apa? Ketika orang sudah menerapkan 3M secara maksimal, tapi ketika kegiatan masyarakat tidak dibatasi, itu bisa ada celah masuknya COVID-19, seperti halnya memakai masker tidak benar. Yang kedua, adanya pemerintah yang kurang tegas mengenai protokol kesehatan seperti 3M tadi. Dengan adanya tersebut, maka perlu diadakannya PPKM, dan itu sangat dibutuhkan pada masyarakat saat ini ketika COVID sudah merambah sampai Merauke dan Sabang. Baik, maaf saya dulu ya. Lalu bagaimana kalau dengan di pasar itu tetap ramai, sedangkan di tempat ibadah sepi? Padahal sudah jelas kalau kita masuk ke tempat ibadah itu sudah suci, sedangkan di pasar kita belum tentu kita bersih gitu. Kalau di tempat ibadah kita masuk, kita sudah benar-benar kita suci gitu, kita sudah bersih gitu. Bagaimana Anda mengenal? Terus ya itu kok kayak Ustadz Abdul Somad itu kan sampai marah-marah tuh kepada pemerintah gara-gara dilakukan ditegakkannya PPKM gitu. Gara-gara itu mau kenapa kok malah dilarang yo sebenarnya yo dari Jakarta apa nanti kan? Sebelumnya saya mau menjawab yang dari Mbak Uti. Itu kan yang di pasar itu kenapa kok nggak masih ada kegiatan di pasar gitu ya? Nah, karena pasar itu sendiri kan itu bahan-bahan pokok untuk keberlanjutan kehidupan kita. Nggak mungkin kan ditutup gitu. Kita mau makan apa gitu kan kalau ditutup. Tapi kan dengan diberlakukannya pasar kan juga ada jam-jamnya. Itu kan biasanya kalau di pasar saya di Bidar sendiri itu jam 2 itu udah tutup. Iya, jam 2 sudah tutup. Terus di sana udah disediain yang namanya cuci tangan. Di depan pintu yang untuk masuk ke pasar ke dalam itu udah ada cuci tangan. Terus juga ada dari pihak pemerintah itu ada yang berkeliling. Kalau yang nggak pakai masker nanti ditegur atau dikasih masker, atau enggak nanti dikasih kayak biar mereka jeda gitulah. Contohnya kayak bersih-bersih itu kan nanti kan mereka kan malu sendiri gitu. Kalau yang saya lihat ya, realitanya itu kalau di pasar itu memang benar ada tempat cuci tangan, memang ada Satpol PP yang patroli, tapi mereka tetap tidak cuci tangan dan bersikap biasa aja seakan corona itu tidak ada. Itu lalu bagaimana? Sudah cukup. Ini langsung saya ambil kebijakan ya. Menurut Anda bagaimana supaya keefektifan itu dapat berjalan dengan lancar? Jadi saya dan Bergaluh tetap mendukung pemerintah. Kalau kayak PPKM kan harus ada. Sebenarnya kesadaran masing-masing sih. Jangan nonton. Bentar ya. Adanya PPKM itu harus
kebijakan emang harus dikeluarkan sejak dulu, tapi ternyata pemerintah sedikit terlambat, menunggu COVID merambah dulu, merajalela, baru mengeluarkan PPKM. Nah, itu yang saya sayangkan. Nah, itu menurut Anda, ini saya sepakat tadi sudah saya katakan. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya ini memang kebijakan dari pemerintah ini memang belum efektif ya. Efektifnya berada di mana? Ya karena masih ada pertumbuhan itu, korban COVID-19 ini masih ada gitu loh. Malah Walaupun berita-berita orang mati itu malah kayak malah makin banyak. semakin Ya nggak tahu sih banyak matinya berita. karena apa. Tapi kan orang tuh pikirnya pasti ke sana loh. Maksudnya kok makin hari makin akeh. Masa ada sih musim mau mati? Ya itu karena itu loh, corona itu udah terlambat. Itu kan dari Peraturannya, katanya positif itu peraturannya. ya. PPKM itu kan udah terlambat. Sebenarnya Tapi nggak kan terlambat. nggak ada kata terlambat gitu loh. Itu kan untuk pencegahan. Jadi pemerintah nggak mungkin lah ngeluarin kebijakan itu untuk memperjelek, memperburuk Indonesia sendiri. Kalau Kalau nggak PPKM untuk masyarakat hanya untuk sendiri gitu loh. pencegahan, lalu kenapa kok kalau hanya untuk pencegahan kan mesti kalau PPKM itu udah berakhir pasti akan melonjak lagi kan COVID-19 ini. Bayangkan bagaimana apabila pemerintah itu tidak menerapkan PPKM. Coba bayangkan. Enggak. Nanti Ini kan saya bilang Randy tadi itulah, banyak orang mati gitu, mesti akan bertambah lagi gitu loh. Ini ada yang, ini kan musimnya orang sakit aja udah bisa mati gitu loh, apalagi kena corona, tambah mati banyak. Sebelumnya enggak. Sebelumnya dulu kan udah ada sih peraturannya tuh sebelum PPKM kan peraturan sudah ada sih kayak apa mulai dari yang pertama kali itu apa pembatasan kayak gitu. Lockdown. Sebenarnya sih malah bagusan lockdown kalau kataku di rumah aja. Terus bagaimana penegak hukum itu tuh bener-bener negain ngono loh. PPKM tuh percuma aja rasaku, kayak aku sering lihat apa kayak yang keliling-keliling tuh malah foto-foto doang kayak gitu, foto-foto formalitas malah jadiin absen doang dapat duit nanti tuh kayak gitu. ini kan artinya pembatasan kegiatan masyarakat dengan adanya PPKM itu kan. Kalau tiada gunanya ngapain pemerintah mengeluarkan PPKM? Itu pastinya sudah dikaji oleh para pakar-pakar khusus mengenai bidangnya masing-masing. Dengan adanya PPKM mesti ada dampak positif yang ditimbulkan. Soalnya tetap aja sih, semua kebijakan itu ada dampak positif, ada negatifnya. Kita tinggal mau milih yang mana gitu loh. Kalau kita udah kayak pemerintah udah membuat kebijakan, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri bodoh amat gitu loh. Ya bener, jadi kan kesadaran masing-masing kan. Ya makanya tapi untuk pencegahan sendiri, pemerintah mengeluarkan itu untuk apa sih? Untuk kebaikan kita sendiri gitu loh. Kalau kitanya bodoh amat ya, marilah kita mengajak semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, marilah kita sadar dari diri kita masing-masing gitu loh. Dan mentaati Peraturan. Ya. Oke, jadi gini, kita masuk ke ekonomian ya, karena perekonomian juga menunjang pertumbuhan bangsa kan. Ya. Kalau untuk masyarakat yang memang pekerjaannya itu hanya pedagang kaki lima dan mulai buka sehabis zuhur jam 2 kan pembatasan PPKM sampai jam 2. Lalu bagaimana kalau PPKM itu tetap berjalan? gini Mbak, saya jawab ya. Boleh, silakan. Ini kan pemerintah juga sudah memikirkan matang-matang betul adanya dampak negatif dari penerapan PPKM. Jadi PPKM itu tidak selamanya kan minimal 2 minggu lah. 2 minggu, ayo kita di rumah aja. Batasi kegiatan kita, batasi kegiatan sosial kita untuk memperlambat COVID-19 semakin menular kemana-mana. Jadi kalau memandang kaki lima, warung buka, bakso, ayam goreng, nasi goreng, nggak ada. Kalau kita memikirkan itu semua ya nggak ada gunanya. Bisa jadi itu hanya mata pencarian satu-satunya dan mungkin mereka juga ada yang nggak dapat bantuan dari pemerintah. Lalu mereka makan apa? Tetangga juga kadang nggak se-care itu sama mereka gitu. Gini loh Mbak, kalau di logika ya PPKM contohnya yang sekarang lagi diterapkan ya, yang lagi diterapkan itu kan ada pembatasannya 2 minggu saja gitu. Kenapa pemerintah udah mikir matang-matang kalau 2 minggu itu kalau kalian mengikuti kebijakan itu dengan diselesaikannya itu, kalian mengikuti aturan-aturannya itu, mesti kita kan bisa pencegahan dalam COVID itu tuh bisa terlaksana. Tapi kan dalam realitanya kan masyarakat sendiri kan tidak ada yang namanya masih yang nongol-nongol masih jualan, dikasih peraturan ini nggak pada menaati gitu loh. Dan itu makanya kenapa kok diperpanjang, itu salahnya siapa gitu loh.
tetap kan harus kesadaran diri sendiri gitu. Udah, menurut Anda bagaimana secara efektif memperlambat perkembangan penyebaran virus tanpa adanya PPKM? Kalau kataku sih kayak yang nomor satu ya kesadaran diri lah, ya kan? Gitu kan. Kesadaran diri dalam metode apa? Iya kan tahu kita ya, apa udah dewasa udah gede juga. Ada anak kecil. Ya maksudnya Masih ada anak ngerti kecil. loh, tahu gitu yang salah yang mana, yang benar yang mana, apalagi gitu kan. Ya kasihan juga sih anak-anak kecil juga yang bapak-bapak kolot gitu kan. Ada dong banget. Buktinya kalau emang nggak ada ya, pernah nggak selama peraturan yang pertama kali ditegakkan, maaf orang gila itu kena COVID, itu malah keliaran kemana-mana. Enggak, kalau kita bahas orang gila, kita pun juga berpikir apakah orang gila ngangklok? Aku sakit, enggak toh, mereka sakit sendirian menang diam. Tahu-tahu sudah meninggal di tempat tertentu, jalanan dan lain sebagainya. Nggak, yang ini loh kan orang gila kan apa sering keliaran di jalan-jalan, pernah nggak dengar kena COVID gitu? Maaf loh orang gila. Apa sih singkatannya kemarin? Orang gila. Oh, Ada, saya tuh sudah saya katakan tadi. Saya tuh mensurvei, mengirimkan 100 orang dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, salah satunya menemukan orang gila kena COVID, Mas. Jadi orang gila ada yang kena COVID juga. Tapi nggak banyak kayak yang sekarang ya, malah Nggak justru ngomong apa orang-orang yang diem di rumah kadang-kadang malah di COVID itu loh. Apakah itu permainan pemerintah? Apakah ya gimana ya? Sebelumnya gini. Apa benar-benar COVID? gini. Apa benar-benar permainan pemerintah hanya Ini untuk kalian, data gitu? kalian udah besar ya. Mesti kan tahu kan penyebaran COVID itu karena apa sih? Ya kan? Iya tahu, karena kerumunan salah satunya Ya. mungkin nggak bersihan. Emang orang gila berkerumun ya? Iya juga sih orang jaga jarak ya. Dari sebelah gitu. Enggak maksudnya orang Gini gila loh, loh malah orang sering kena aku COVID. apa megang-megang barang sembarangan malah makan-makan bekas orang di COVID sampah. kan penyebarannya dari orang, dari diri orang sendiri sih, bukan dari sampah. Bukan gitu, orang Tapi kan dari COVID kan dari udara dari apa-apa kan. Misalnya aku kena ya, Ya. makan apa ngucup minum gitu dibuang, atau orang gila bisa nganu belum hilang minum kan bisa kena COVID. Beda, enggak. Menurut survei dan ahli itu COVID tidak bertahan lama di menempel sebelah barang. Iya, Ya, kalau itu- misalnya pas waktu lama, kalau Iya. pas waktu dekat aku baru buang terus orang gilanya langsung minum kayak gitu, kebetulan lewat Itu terus kan lapar. kan karena Gitu. ada inangnya sih, jadi ini bisa menyebar sih. Contohnya kalau kamu kena COVID gitu ya, amit-amit ya dia. Ya, jangan Pernah. Oh, udah. Berat. gini aja, intinya selain kebijakan PPKM tadi kan tidak setuju kan adanya PPKM. Ya, bukan Itu tidak menurut- setuju, kita tuh hanya menyampaikan saja sebenarnya. Oh iya. Menyampaikan kayak Ustadz Abdul Somad Apakah- yang pinternya kayak gitu, yang wawasannya luas kayak gitu, lu nggak setuju? Enggak, Abdul Somad itu membahas tentang masjid kan. Iya masjid. Cuman masjid. Iya tapi iya sih. Masjid itu sudah diusahakan oleh Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, tidak harus ditutup, artinya boleh masuk masjid asal tidak boleh bergerombol dan tetap pakai masker. Itu kemarin sudah disampaikan dan akan dikeluarkan perpres. Mungkin ada ide lain selain adanya PPKM ini, mungkin lebih efektif lah daripada PPKM, karena PPKM kan menghalau kemajuan ekonomi rakyat kecil. Iya. Nah, selain PPKM ada ide lain yang mungkin bisa diterapkan pada masyarakat. menurut saya sih pendidikan ya, memang benar pendidikan itu edukasi tentang 3M memang benar itu. Nah, tentang 3M itu di edukasi dengan benar agar masyarakat itu memang bisa menerapkan mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, agar corona itu tidak cepat menyebar gitu. Edukasi yang sangat ditekankan seperti itu. Seperti halnya contoh. Ada tindakan tegas ketika misalkan di desa kan, di desa itu warganya lebih ke arah apa ya, masa bodoh. Ya kan? Nah, dari pemerintah, dari tingkatan yang terbawah dulu, dari RT, kita tuh ada sejenis apa ya, sanksi lah kalau tidak mematuhi itu, nanti dapat penegakan hukum. Setidaknya agar masyarakat itu bisa mematuhi protokol kesehatan itu dan mengurangi laju corona gitu. Tapi PPKM nggak harus ada gitu loh. Sebelumnya Education boleh masuk ya. Sebelumnya kan itu kan dari pemerintah sendiri kan udah mencanangkan itu kan, gencar-gencarnya masuk desa itu kan baru pertama kali masuk corona itu kan udah desa-desa di lockdown semuanya.
itu kan, karena mereka bosen gitu kan, jadinya mereka bodo amat gitu. Harusnya kan itu kan dari diri sendiri, harusnya sadar gitu. Setelah di lockdown kok masih banyak sekali yang kena corona, itu karena apa sih gitu. Seharusnya masyarakat kan sadar sendiri, soalnya pemerintah udah berusaha. Maaf ya, kalau untuk masyarakat sendiri itu tidak semua berpendidikan yang paham betul atas kejadian itu gitu loh. Jadi nggak semua percaya corona gitu loh. Jadi kan memang sulit. Kalau itu kan sebenarnya kan dari pemerintah sendiri kemarin itu kan sebelum corona masuk kan udah disosialisasikan di desa-desa juga. Ya Mbak ya, nah artinya dulu kan pernah gencar-gencar lockdown masing-masing RT bahkan itu kan. Berarti kan mereka udah sadar sendiri gitu loh. Itu lockdown bahkan inisiatif bukan dari pemerintah, dari RT masing-masing, dari warga. Ada yang warga orang setuju kemudian membawa gambulung dipikul bareng-bareng, diadang tengah-tengah jalan. Itu pas hari raya kayaknya ya, hari raya kita jadinya nggak jadi silaturahmi. Pada hari raya aja udah dilaksanakan lockdown aja tetap corona masih bertambah kan. Nah apalagi sekarang ada PPKM tetap bertambah dan malah terjadi momok, banyak orang yang meninggal dan mereka itu tidak mesti kena COVID, mungkin mereka punya komplikasi seperti jantung, penyakit bawaan, tapi mereka di COVID kan di rumah sakit gitu. Jadi kan masyarakatnya gimana gitu. Itu tuh bukan di COVID kan Mbak, gini karena terjangkit COVID. Kan penanganannya itu kan nggak sama penyakitnya sendiri itu, penanganannya hanya COVID saja gitu. Kadang kan orang kan ada yang menutupi penyakitnya sendiri. Udah gini aja untuk menyingkat waktu karena kita sudah lama berdebat ya. Kopinya udah Kopi bagus ya. berjam. Kopi belum diminum, dingin nanti. Minum dulu dong. Minum dulu ayo minum biar santai. Kita gini aja, kita simpulkan mungkin bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini untuk memperhambat kelajuan virus atau COVID-19. Ya. Kalau aku sih yang tadi itu kata aku kesadaran. Kalau emang kan sudah banyak ya Pak pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mulai dari lockdown, SPB apa segala macam sampai emang penerbangan juga ketat banget. Iya banget itu. Sampai dibatasin apa yang penting tuh kayak kesadaran sih dari kita. Kesadaran bagaimana kita mematuhi dan terus kesadaran bicaranya lah ben ora dipahami betul-betul peraturan dari pemerintah itu gimana. Tapi semakin kita kayak gitu kayaknya masyarakat perekonomian juga memang susah sih sebenarnya. Nah itu kalau aku sendiri ya PPKM itu baik dari pemerintah. Nanti kan ada min dan plusnya. Semua apa yang kebijakan semua itu ada min dan plusnya. Soalnya kan kita beraneka ragam manusia dan juga pekerjaannya juga beraneka ragam, nggak semua kaya, nggak gitu kan, ada yang miskin gitu. Baik, tapi juga itu kesadaran dari masyarakat sendiri itu masing-masing harus ada gitu. Contoh kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, mau kapan corona ini akan berakhir? Baik, jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini, PPKM dari pemerintah ini ada hal positif, dapat kita ambil positifnya, juga tidak terkecuali ada hal negatifnya. Kita sebagai warga yang baik, warga bangsa Indonesia yang baik, kita berdoa aja semoga COVID ini cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.